menghargai pandangan orang lain gitu kan ya. Nah ini nih, betapa pentingnya mendengarkan gitu ya. Kita lihat bahwa selama ini gitu ya, sekarang ini tepatnya ya, sekarang ini tuh berapa banyak sih orang yang mau mendengarkan gitu ya, lama mau mendengarkan gitu ya. Banyak sekarang ini lebih banyak orang itu yang banyak ngomong ya, lebih suka mereka tuh ngomong, ada ngomong apa aja gitu kan ya, tanpa mendengarkan. Padahal mendengarkan adalah salah satu proses penting untuk komunikasi, salah satu proses penting untuk pendidikan nih. Bagaimana every good conversation start with the good listening. Jadi bagaimana kita memulai sebuah pembicaraan gitu ya, bagaimana kita berbicara itu tuh diawali dengan bagaimana kita baik dalam mendengarkan gitu kan ya. Jadi memang kita belajar ya sekarang ini ya, ternyata bagus sekali ya. Kita materi ini cukup bagus untuk pertemuan kali ini. Jadi kita banyak belajar gitu. Jadi memang tidak hanya diaplikasikan untuk ketika kita berbisnis gitu ya, tapi kita bisa mengaplikasikannya untuk sehari-hari ya, karena memang tidak hanya berbisnis saja untuk komunikasi seperti ini, tapi untuk sehari-hari gitu. Jadi kita mungkin belajar untuk mendengarkan lebih baik gitu ya, supaya bagus gitu. Jadi kita lanjutkan saja. Ya, dibuka telinganya. Jadi selanjutnya, nah ini nih, kemampuan. Jadi dalam mendengarkan gitu ya, dalam listening itu kita juga menggunakan nonverbal juga loh. Jadi tidak hanya menggunakan hal-hal verbal. Nonverbal itu salah satunya apa? Body language ya. Jadi salah satunya adalah bahasa tubuh gitu kan ya. Bahasa tubuh macam-macam kan, bahasa tubuh itu. Nah ini nih, untuk kemampuan kita juga dalam mendengarkan itu melibatkan kemampuan nonverbal, yaitu supaya menjadi pendengar yang efektif itu dengan melatih diri dalam kemampuan nonverbal ya. Jadi apa dulu, aduh ini nggak bisa ditutup nih. Nonverbal contohnya apa yo? Ini ya ada nih, termasuk kontak mata gitu kan ya, yang pertemuan berapa nih kita nih, pertemuan ketiga ya, waktu ini ya, waktu kita TTM di kelas ya. Jadi bagaimana supaya menjadi pendengar yang efektif gitu ya. Kalau yang waktu kita TTM modul 3 itu bagaimana kita menjadi komunikator ya, yang aktif gitu ya, efektif gitu ya. Ternyata sama, untuk menjadi pendengar itu pun juga harus menjaga kontak gitu ya, menjaga kontak mata gitu ya, secara penuh secara perhatian. Jadi menjaga kontak mata, kemudian bereaksi secara responsif gitu, misalkan anggukan kepala atau sedikit berdehem-dehem, atau gimana gitu ya kan, kelihatan ya, itu termasuk. Jadi terus juga adalah memperhatikan bahasa tubuh, bagaimana gitu ya ketika kita duduk, ketika kita bagaimana tubuh kita gitu ya ketika waktu mendengarkan, itu adalah salah satu bentuk dari nonverbal gitu ya. Jadi kalau di gambar sini nih ada mata, lihat ketika kita mendengarkan itu ada mata, ada telinga, ada mulut, ada semuanya ya di sini ya. Jadi ada banyak ternyata untuk mendengarkan itu melibatkan banyak hal gitu ya dalam tubuh kita yang bekerja gitu. Iya, ada hati juga tuh ini ya, karena ketika kita mendengarkan tapi tidak menggunakan hati gitu ya, sama ketika kita mendengarkan tapi tidak menggunakan akal pikiran, itu sama aja bohong gitu ya. Ketika saya mendengarkan tapi saya benci sama Mbak Z gitu ya, aduh ya nggak masuk gitu ya, apa yang Mbak Z katakan tidak mau ya, istilahnya seperti itu ya. Jadi ada hati juga, itu hanya digambar ya. Oke, jadi nah selanjutnya nih, nah setelah selanjutnya kita, jadi tadi kan ada bertatap muka,
kemudian ada listening. Sekarang adalah saatnya untuk berbicara. Ada 4 gaya bicara gitu ya. Kita lihat bahwa gaya bicara yang pertama adalah ekspresif gitu. Ekspresif itu gimana sih? Berbicara secara spontan ya, gitu ya, secara langsung atau konversasional. Jadi memang berbicaranya istilahnya lebih bagusnya itu bersemangat gitu ya, menggebu-gebu gitu. Terus kemudian ada lagi gaya berbicara apa sih, direktif gitu ya. Gaya bicara direktif itu bersifat otoratif atau menghakimi. Jadi pernah nggak sih mendengar ada orang-orang tertentu yang dia mempunyai gaya bicara itu memang ya direktif gitu ya, memang ya istilahnya seperti ngatur ya, seperti merintah gitu kan ya. Nah itu memang gaya bicaranya dia adalah seperti itu gitu kan ya. Jadi ini apa sih, ini orang ngatur-ngatur gitu kan, apa sih gitu kan ya, bukan berarti dia ngatur, bisa jadi memang karena gaya bicaranya dia seperti itu gitu kan ya. Terus ada lagi gaya pemecahan masalah. Jadi dia mempunyai gaya bersifat rasional atau objektif gitu ya. Biasanya dia orangnya solutif gitu ya, maksudnya berbicaranya secara solutif gitu ya. Ada orang-orang misalkan nih contohnya ketika ada masalah dia bicaranya gimana ya, positif ya. Jadi memang ketika orang yang mempunyai gaya bicara pemecahan masalah itu, beliau mempunyai gaya bicara yang lebih positif ya. Ketika ada masalah maka akan fokusnya adalah bagaimana memecahkan masalah itu gitu ya. Misalkan aduh ban bocor nih gitu kan, terus ada yang bicara misalkan aduh gimana nih, itu kan gaya ekspresif gitu ya. Terus yang direktif, kamu ini seharusnya kan kamu harus ngecek dulu gitu, itu adalah gaya bicara yang direktif. Kemudian ada yang gaya pemecahan masalah itu sudah, ya udah lebih baik kita ini aja, segera ke mana gitu, segera ditambal saja ini, sudah kayak gitu. Nah itu ada gaya pemecahan masalah gitu. Jadi beda-beda ya, sudah paham ya gimana gaya-gayanya gitu. Terus kemudian bisa ya tuh gaya bos ya, ada orang yang gayanya tuh merintah gitu ya, bosi gitu kan, itu gaya direktif. Nah ada yang keempat itu adalah metagaya. Waduh, metagaya itu apa sih? Jadi metagaya itu mencakup semuanya, jadi mendiskusikan proses komunikasi yang kita lihat ini ya di berbicara nih. Di sini metagaya itu untuk mendiskusikan proses komunikasi sendiri seperti apa. Jadi itu memungkinkan kita untuk berbicara mengenai interaksi yang kita lakukan gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian dalam berbicara itu ada bentuknya ya. Jadi memang bentuk-bentuk untuk berbicara itu ada wawancara dan rapat gitu ya. Kita lihat ya. Jadi untuk berbicara itu di dalam komunikasi bisnis itu kita bisa lakukan dalam wawancara, bisa kita aplikasikan dalam bentuk wawancara atau rapat gitu. Oke. Gaya alay dan lebay itu termasuk gaya apa ya, spontan mungkin ya, atau ekspresif kan, itu mungkin seperti itu atau gaya yang dibuat-buat itu. Kalau misalkan kita berkomunikasi bisnis dengan gaya alay, mungkin gimana ya hasilnya. Tidak bisa dibayangkan itu nanti bagaimana kan. Oke. Jadi kita lihat ya, untuk aplikasi apa sih termasuk contoh dari berbicara di dalam komunikasi bisnis itu. Contohnya ada dalam wawancara gitu ya. Nah ini nih wawancara, teman-teman kalau wawancara itu, nah siapa yang pernah wawancara nih? Semua